akan ada gerakan mahasiswa dan masyarakat di kota Solo yang juga topiknya adalah Adili Jokowi, itu masih terus akan terjadi. Itu mendukung gerakan reformasi. Nah, coba kita lihat ya, apa yang disebut dengan tanda-tanda publik makin murka terhadap Jokowi dan keluarganya. Itulah yang saya sebut gerakan-gerakan vandalisme, kalau mau jujur, itu tidak lebih dari sekedar propaganda politik yang secara komunikasi publik ingin mengonsolidasi dukungan masyarakat, ingin mengkonsolidasi bagaimana persepsi publik bahwa sebenarnya Jokowi itu adalah pemimpin yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena gerakan vandalisme itu hanya berhenti di situ, dan sepertinya tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian membuat bagaimana Jokowi itu dilaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Oleh karena itu, dimanapun gerakan propaganda itu sebenarnya hanyalah ingin membangun satu diskursus di mana terjadi kekisruhan secara politik. Dan tujuannya satu, ingin mendiskreditkan, ingin menyerang, dan tentu saja ingin merusak kredibilitas orang-orang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Profesor Ikrar lagi-lagi menyerang Pak Jokowi. Profesor Ikrar ini adalah salah satu pembenci Pak Jokowi, seperti yang lainnya, Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ini yang terbaru ya. Pelaku vandalisme Adili Jokowi itu di Surabaya ditangkap. Pelaku dibayar 250.000 untuk membuat vandalisme tersebut. Nah, tindakan-tindakan vandalisme seperti ini yang adili Pak Jokowi ini, ya sponsornya orangnya itu aja, seperti Profesor Ikrar, Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka ini adalah pembenci Pak Jokowi. Roy Suryo bilang ini bukan vandalisme. Nah, tetapi Adi Praitno memiliki pemahaman yang berbeda. Kalau Praitno sebut ini adalah aksi vandalisme yang ingin merusak reputasi Pak Joko Widodo. Nah, seperti apa video selengkapnya? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Hal di mana yang namanya kekuatan rakyat, people power itu bagus betul pada tanggal 22 Agustus. Oh, kemarin ya, yang kita mendorong balik yang mau membegal kalau itu kan akhirnya kan tidak jadi. Betul. Ini harus terjadi, bukan berarti kerusuhannya, bukan. People power tidak berarti kerusuhan. Sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Bukan vandalisme. Itu bukan vandalisme, kata mereka ya, para pembenci Pak Jokowi ini. Kalau itu vandalisme, Anda menghina pada perjuangan kita. Merdeka atau mati. Kita merdeka atau mati. Dulu usir Belanda, usir penjajah. Sama itu. Bagus. Ini juga sama. Adil, itu kan sama. Nah, jadi sekali lagi saya secara pribadi dan juga kita bersama rakyat, ayo kita kembalikan semangat kepada sementara kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Ya. Jangan lupa, ini kita tuh dalam rangka juga mendukung dalam tanda kutip hari ini. Kenapa? Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya, maka ini adalah fufafa. Jangan lupa loh, kalau yang naik fufafa itu bisa dibayangkan. Dan ini yang memang sudah ditunggu oleh yang bersangkutan. Jadi musuh kita terbesar bukan dari luar. Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, sekarang tidak. Musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam, dan itu harus hati-hati. Musuh kita adalah Isu yang menurut saya paling happening, viral, dan menjadi pergunjingan yang tak berkesudahan, yaitu soal gerakan vandalisme, semacam gerakan coret-coret tembok yang terjadi di berbagai tempat yang meminta supaya Jokowi itu diadili. Vandalisme ini terjadi di kota-kota besar, sebut saja misalnya ada di Solo, ada juga di Jogja, ada juga di Surabaya, ada juga di Malang, ada juga di Medan, dan konon di Jakarta juga sudah mulai bermunculan vandalisme serupa supaya Jokowi diadili. Tentu saja propaganda semacam ini tujuannya satu, bahwa ingin menyerang Jokowi dan bagaimana merusak kredibilitas Jokowi sepanjang Jokowi menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Itu konteks propaganda. Itulah yang saya sebut gerakan-gerakan vandalisme, kalau mau jujur, itu tidak lebih dari sekedar propaganda politik yang secara komunikasi publik ingin mengonsolidasi dukungan masyarakat, ingin mengkonsolidasi bagaimana persepsi publik bahwa sebenarnya Jokowi itu adalah pemimpin yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena gerakan vandalisme itu hanya berhenti di situ,
Dan sepertinya tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian membuat bagaimana Jokowi itu dilaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Nggak ada bukti. Oleh karena itu, dimanapun gerakan propaganda itu sebenarnya hanyalah ingin membangun satu diskursus di mana terjadi kekisruhan secara politik. Dan tujuannya satu, ingin mendiskreditkan, ingin menyerang, dan tentu saja ingin merusak kredibilitas orang-orang tertentu. Dalam hal ini ingin merusak kredibilitas Pak Jokowi, ya jelas. Ya elah, Roy. Masih aja nggak kapok-kapok ini orang. Roy, rombongan kalian itu udah hampir 11 tahun nih mau memenjarakan, mau mengadili, bahkan mau menggantung Pak Jokowi. Tapi mana? Omon-omon tahu nggak? Omong kosong. Kalau mau mengadili Pak Jokowi, tunjukin buktinya. Beberkan buktinya. Jangan hanya bukti sakit hati, nggak bisa. Udah 11 tahun dia demo, tapi hasilnya nggak ada, nol besar. 2029 ganti rakyat dah. Nggak ada manfaatnya rakyat kayak gini. Bikin rusuh aja. Kalau hanya bukti sakit hati yang kalian bawa, sampai mati pun nggak bakal bisa ngadil Pak Jokowi, karena buktinya hanya sakit hati. Saya tahu si Roy ini kan pernah dipenjara tuh, kalau nggak salah tuh 9 bulan di era Pak Jokowi. Nah itu tuh kasus ini nih, kasus meme stupa itu. Nah, akhirnya penjara. Nah semenjak itu dia dendam banget tuh sama Pak Jokowi itu. Dendam nih ya, mau balas dendam tapi nggak ada bukti. Gaya-gayaan people power segala, tai. People power rakyat yang mana yang lu ajak, ha? Rakyat yang ini, yang ini. Yang ini maksudnya, yang berkunjung ke kediaman Pak Jokowi itu. Coba kalian perhatiin, yang sakit hati sama Pak Jokowi cuman gerombolan mereka aja, ya kan? Si Roy, yang di tengah nih saya nggak tahu nih yang di tengah nih. Terus yang di pojok sana tuh kelihatan kacamatanya lagi tuh. Komisaris pecatan, 2 kali dipecat. Udah beberapa kali saya bikin VT ya. Dari awal juga saya udah pernah bilang, yang mau mengadil Pak Jokowi itu, yang pertama orang sakit hati, yang kedua mantan pecatan. Mereka sekarang mau balas dendam, tapi gak punya bukti. Udah 11 tahun demo, tapi nggak ada hasilnya. Kasihan banget gerombolan ini. Coba lihat negara orang udah maju banget, pemikirannya juga maju, tapi mereka ini yang bertitel profesor, doktor, hanya mikirin bagaimana caranya mengadili Pak Jokowi. Malu tuh sama gelar. Kalau saya pribadi malu tuh. Gimana nggak malu coba? Sekolah aja tinggi-tinggi ya kan, gelar sepanjang rel kereta. Ujung-ujungnya mau memenjarakan tukang kayu. Aduh, rugi. Para pembenci, para kaum sakit hati, waktunya hanya dihabiskan untuk bagaimana caranya
Pak Jokowi ini diadili dan dimasukkan ke penjara ya, tapi sampai sekarang nggak pernah berhasil, gagal terus. Ya kenapa? Karena nggak ada bukti sama sekali Pak Jokowi melakukan tindakan seperti yang mereka tuduhkan. Nah, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video ini. Sebelum saya jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.